Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Caca. Hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 5. Nah, teman-teman, silakan kalian siapkan alat tulismu, buku tulismu, dan buku cetakmu. Sudah semua? Oke. Selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat belajar teman-teman, tetap semangat ya. Kompetensi dasar pada pembelajaran 5 terdiri dari muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Muatan pelajaran PPKN, kita akan belajar tentang pelaksanaan sikap toleransi. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar menuliskan informasi baru yang didapat dari teks. Sedangkan muatan pelajaran SPDP, kita akan belajar cara membuat montase dan cara membuat kolase. Muatan pelajaran yang pertama pada pembelajaran 5 adalah MUPEL SPDP, membuat karya seni montase. Kita sudah mengetahui tentang karya seni teknik tempel. Sekarang, kita akan berkreasi membuat karya seni teknik tempel. Kita akan membuat karya montase terlebih dahulu. Tema dalam karya montase kita adalah keragaman budaya di Indonesia. Kita bisa gunakan gambar-gambar dari majalah bekas atau koran bekas. Ayo, kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita simak proses pembuatan sebagai berikut. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah kertas gambar. Yang kedua, gunting. Yang ketiga ada lem. Yang keempat, spidol atau krayon atau pensil warna. Yang kelima adalah majalah atau koran bekas. Cara membuat montase adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita buat sketsa atau rancangan karya montase pada kertas gambar sesuai tema. Langkah kedua, kita cari gambar dari kertas koran atau majalah bekas sesuai tema. Misalnya tentang tarian daerah dan makanan khas daerah di Indonesia. Langkah yang ketiga, kita gunting gambar-gambar yang kita peroleh sesuai bentuknya. Kita lakukan dengan hati-hati ya teman-teman, supaya hasilnya rapi. Langkah keempat, kita rekatkan potongan-potongan gambar pada kertas tersebut sesuai dengan rancangannya. Langkah yang kelima, kita hias montase menggunakan krayon, pensil warna, atau spidol supaya lebih menarik. Langkah yang keenam, montase sudah jadi dan siap kita pajang. Selamat mencoba teman-teman! Nah, selanjutnya membuat karya seni kolase. Kita sudah bisa membuat karya montase. Sekarang, mari kita membuat kolase bertema keragaman budaya di Indonesia. Kita gunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Misalnya, biji-bijian, daun-daun kering, kapas, atau kulit buah salak. Kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, mari kita ikuti proses pembuatannya. Yang pertama
alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kertas bekas. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, batang korek api. Yang keempat, kertas gambar. Yang kelima, biji-bijian. Yang keenam, daun dan ranting kering. Yang ketujuh, kapas. Yang kedelapan, pensil. Dan yang kesembilan adalah lem. Mari kita ikuti langkah proses pembuatan karya seni kolase. Langkah pertama, kita buat sketsa gambar sesuai dengan tema. Misalnya, kita buat gambar rumah adat daerah. Langkah kedua, kita potong-potong kertas bekas dan daun-daunan menjadi kecil-kecil menggunakan gunting. Langkah yang ketiga, kita rekatkan bahan-bahan pada pola gambar menggunakan lem. Kita perhatikan komposisi warnanya. Langkah yang keempat, kita tunggu hingga kolase merekat kuat. Langkah yang kelima, kolase rumah adat sudah jadi dan siap kita pajang. Muatan pelajaran yang kedua adalah bahasa Indonesia. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan, sikap toleransi harus dilaksanakan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui pentingnya sikap toleransi. Tidak hanya mengerti pentingnya sikap toleransi, kita juga harus melaksanakannya. Ayo, kita baca teks berikut dengan saksama agar pengetahuan kita bertambah. Pelaksanaan sikap toleransi. Sikap toleransi harus dimiliki semua masyarakat Indonesia. Sikap toleransi diperlukan dalam menyikapi keragaman suku, agama, sosial budaya, dan gender. Sikap toleransi sangat penting dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Misalnya, dapat menciptakan kerukunan antar warga. Sikap toleransi juga memunculkan semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap bangsa serta memperkukuh NKRI. Sikap toleransi bisa diterapkan di lingkungan kehidupan sehari-hari, misalnya di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Di dalam lingkungan keluarga, sikap toleransi diperlukan untuk menyatukan anggota keluarga. Begitu pula dengan lingkungan sekolah, sikap toleransi dari semua warganya dapat menghindari perpecahan. Oleh karena itu, sikap toleransi harus dimulai dari diri sendiri. Kita sudah membaca teks berjudul Pelaksanaan Sikap Toleransi. Kita bisa menemukan informasi baru di dalam teks. Informasi tersebut menambah pengetahuan kita tentang pentingnya sikap toleransi. Kita tuliskan informasi-informasi pada teks seperti berikut. Informasi baru yang didapat dari teks. Yang pertama, sikap toleransi merupakan salah satu upaya menjaga keutuhan negara. 2. Sikap toleransi membentuk persatuan bangsa. Yang ketiga, sikap toleransi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sikap toleransi dipisahkan dari diri sendiri. Muatan pelajaran yang ketiga adalah PPKN. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui contoh penerapan toleransi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Toleransi hendaknya selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita ikut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita dapat mempelajari pelaksanaan toleransi agar lebih memahami.
Peta pikiran dapat memudahkan kita untuk memahami toleransi. Yuk kita simak peta pikiran berikut dengan saksama. Peta pikiran tentang pelaksanaan sikap toleransi. Yang pertama, arti penting melaksanakan sikap toleransi. Sikap toleransi dalam keragaman bangsa Indonesia sangat penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pentingnya sikap toleransi adalah sebagai berikut. 1. Membentuk persatuan bangsa. 2. Menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Yang ketiga, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, mempertahankan keanekaragaman sosial budaya di Indonesia. Selanjutnya, pelaksanaan toleransi di lingkungan keluarga. A. Menerima perbedaan pendapat saat musyawarah keluarga. B. Menghargai perbedaan kebiasaan semua anggota keluarga yang tidak melanggar aturan di rumah. C. Menjaga ketenangan saat ada anggota keluarga beribadah. D. Menghargai kegiatan kegemaran masing-masing. Pelaksanaan toleransi di lingkungan sekolah. A. Menjaga ketenangan saat teman beribadah pada waktu istirahat. B. Menerima pendapat teman meskipun berbeda dengan pendapat pribadi saat musyawarah. C. Tidak membedakan suku, agama, dan gender teman dalam bergaul. D. Menghormati pilihan agama teman. E. Menghormati perbedaan kegemaran dan kebiasaan teman yang tidak melanggar aturan di sekolah. Pelaksanaan toleransi di lingkungan masyarakat. A. Ramah kepada semua tetangga. B. Mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. C. Memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. D. Mengadakan kegiatan pelestarian budaya dengan masyarakat tanpa membeda-bedakan. E. Menjaga ketenangan saat ada acara keagamaan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan pembelajaran 5. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan belajar bersama Caca. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Kerjakan tugasmu segera ya, dan kumpulkan pada gurumu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.